Bumi Sambara ini dua kata. Kata pertama bumi artinya ajang, tempat. Sambara itu artinya pengumpulan, di mana kita bisa mengumpulkan sesuatu. Mengapa kok bumi Sambara digunakan sebagai suatu deskripsi tentang Borobudur? Bahkan kemungkinan besar Borobudur itu namanya Kamulan Bumi Sambara. Borobudur itu dibuat sebagai suatu ajang buat sebanyak orang, pengumpulan daya-daya kebajikan dan daya-daya pengetahuan dalam kehidupan ini. Suntingan dari relief ini dipilih, tidak ada yang random. Dipilih dari sutra-sutra yang ada, ratusan teks-teks yang ada di sana. Buat siapapun yang merancang ini, tentunya punya suatu tujuan. Tapi ini juga mahakarya menyunting sutra-sutra ini seperti halnya dengan suatu simfoni yang terdiri hanya dari nada-nada tertentu disunting sedemikian rupa sehingga membentuk suatu keindahan yang akan mempunyai efek. Efek dari sutra-sutra ini juga seperti disuntingnya suatu simfoni. Jadi Borobudur itu sutranya dari yang paling bawah sampai sutra yang paling stupa yang paling atas, semuanya membentuk suatu simfoni, untuk suatu kesatuan, suatu keindahan. Tujuannya juga jelas dalam hal ini, yaitu menghentikan suffering atau memberhentikan penderitaan dan mendekati kebebasan. Kebebasan dari apa? Kebebasan dari kedengkian, kebebasan dari kemarahan, kebebasan dari... Yang paling banyak dari sutra yang disebut Gandavyuha. Tapi karena Gandavyuha itu sebagai sutra terakhir yang dipilih, yang paling atas, tentunya maknanya hanya bisa diaksentuate, bisa dipertegas jika kita melihat dan mengerti sutra-sutra yang ada di bawahnya. Atau begini, perancang Borobudur setelah kita pelajari mengenai relief ini, menggunakan suatu cetak biru dalam bentuk naskah-naskah yang sampai sekarang naskah ini tidak bisa kita temukan. Karena mungkin ditulis di lontar atau bagaimana. Tapi yang jelas, yang ada di naskah ini diukir. Jadi kita sekarang mendapatkan sesuatu yang lebih langgeng daripada seandainya itu ditulis misalnya di lempengan tembaga atau apa. Nah, adanya naskah yang kita sebut tadi cetak biru atau naskah Borobudur ini, yang tadi kita katakan juga dibuat dari sutra-sutra yang ada, ini memang benar seperti itu. Karena Cromb, Van Erp, Bosch, hampir semua pakar-pakar sampai pakar-pakar yang terakhir pun selalu mengatakan ternyata tidak ada satu sutra yang hanya digunakan satu sutra untuk relief-relief tertentu, digunakan untuk series dari relief-relief ini yang hanya menggunakan satu sutra. Misalnya di Karmawibangga yang kelihatannya begitu simple. Karmawibangga ini artinya analisa deskripsi mengenai karma. Itu paling tidak yang kita teridentifikasi, paling tidak itu 5 versi dari sutra yang sama. Yang jelas ada dalam manuskrip yang sekarang masih ditemukan dalam bahasa Sanskerta. Kemudian kita gunakan juga ada 2 atau 3 sutra sedikit dari sutra-sutra yang lain. Karena tradisi agama Buddha ini, sutra itu bisa berbagai versi. Kebetulan dalam tanda petik, urusan Karmawibangga ini dikatakan mengutip Bante Analayo. Bante Analayo mengatakan sutra mengenai Karmawibangga ini memiliki paling banyak versi-versi paralelnya. Patut dipertanyakan mengapa? Jawabannya karena ini hampir satu-satunya sutra di mana Buddha menjelaskan kalau kamu berbuat begini, ini hasilnya. Kalau ini kamu lakukan begini, ini akan hasilnya. Ini salah satu-satunya sutra yang secara gamblang, secara serius mengenumerasi korelasi seperti ini. Makanya yang namanya parallel version itu banyak sekali. Ini yang paling banyak. Sebab ini parallel versionnya dalam bahasa Pali, dalam Pali, sutra ini Cula Kamawibangga. Ini dari Majjhima Nikaya. Judulnya Cula Kamawibangga. Paralelnya dalam bahasa Mandarin yang dari Madhyama Agama, Sutra Buddha kepada Brahmana Sukha.
nama. Judulnya lain, isinya sama. Kemudian banyak juga versi-versi lain. Jadi ini loh, perancang Borobudur tidak pernah malas hanya menggunakan satu sutra kemudian ditaruh sana, tapi mempunyai keyakinan dengan menggunakan berbagai versi sutra yang ada, itu akan bisa membuat ini lebih jelas. Nah, ini implikasinya sangat menarik. Berarti pada saat itu nenek moyang kita yang membuat Borobudur ini itu sangat terpelajar, sangat memahami sutra-sutra ini. Satu, tapi untuk bisa begitu, berarti juga pada saat itu di Indonesia banyak sutra-sutra yang ada di sini. Sutra-sutra itu bisa didapati di sini. Beberapa versi ini. Nah, dua hal ini yang memungkinkan nenek moyang kita ini memilih variasi dari sutra-sutra yang ada di sini. Memperagakan kemungkinan untuk kita semua tahu apa yang sebenarnya ada. Maksudnya, ternyata kegundahan kita, gejolak-gejolak dalam hati kita, bisanya kita ini ketakutan, bisanya kita cemas, dikatakan, dan kalau kita selidiki, dasarnya karena kita tidak bisa melihat yang ada secara benar. Yata Buddha Darshana. Dari permulaan yang dipersoalkan oleh Buddha ini, kita ini selalu salah lihat. Makanya disebut bingung, atau disebut tidak mengerti, yang disebut avidya, atau avijja, atau moha. Ini. Jadi dari permulaan, baik waktu karma wibangga sampai nanti di Gandawiha, temanya sebetulnya sama untuk melihat apa yang sebenarnya ada. Sebab yang sebenarnya ada itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kita ini bisa gejolak di hati, bisa memiliki kemarahan, karena ketidakbisaan kita melihat apa yang ada. Borobudur itu suatu usaha yang nyata untuk membumikan Dharma. Buddha Dharma, ajaran-ajaran ini dengan ditampilkannya di Borobudur, beserta arcanya, betapa stupanya, beserta arca-arca yang ada di relung maupun yang stupa yang ada di atas, untuk dicermati, untuk dipelajari, untuk diketahui, yang kemudian diserapkan dan kemudian dibuat pegangan untuk hidup, yang kemudian diamalkan. Jadi tujuan Borobudur justru memang untuk pegangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan Buddha Dharma yang membumi. Di situ juga diterangkan tentang cara bermasyarakat yang dasarnya saling peduli. Di situ diterangkan dasar kehidupan yang dasarnya yang susila dan yang terampil. Di situ juga diterangkan bahwa kemungkinan kita untuk mencapai potensi kita yang tertinggi yaitu lihat apa yang ada. Jadi jelas sekali, justru Borobudur ini hanya akan berarti kalau bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Meskipun kelihatannya seperti itu. Memang sutra yang ditulis ini, apa yang dipilih itu sutra-sutra yang luar biasa, dalam arti kata baik yang sederhana dari Karma Wibangga, Jataka, Lalita Wistara sampai atas. Buktinya ya, Lalita Wistara itu simple kan. Sampai sekarang jarang sekali, bahkan kok saya belum pernah ketemu yang menerangkan Lalita Wistara di luar kata-kata life story of the Buddha. Tapi Lalita Wistara itu hubungannya banyak dengan kehidupan sehari-hari loh. Karena dalam Lalita Wistara itu diterangkan misalnya untuk bodhisattva nanti bisa jadi Buddha, itu memutar roda Dharma harus memiliki 108 ciri-ciri, 108 pengetahuan untuk hidup di sini. Pengetahuan yang simpel sebetulnya, misalnya mengenai kebisaan untuk mengapresiasi pendapat orang lain, misalnya begitu. Dengan demikian batu-batu itu berbicara, batu-batu itu bersimfoni, batu-batu itu mulai menyentuh hati. Apa pernah ada batu yang bisa membuat mata berkaca-kaca? Ya, ada. Kalau kita tahu ceritanya, ada. Dan itu tujuan dari yang buat Borobudur. Nyembah, panembah buat yang buat Borobudur, karena kita mengakui kebisaannya di sana. Selama hidup ini, kita hanya lihatnya dari kekurangan kita. Apa yang tidak kita miliki, tentunya hidup itu akan dirundung kecemasan. Tetapi kalau kita melihatnya dari apa yang sudah kita miliki, tentunya hidup itu akan lebih positif, lebih bisa lebih berguna. Jadi inti hidup itu sebetulnya, apapun yang kita kerjakan ini, jangan sampai kita itu hidup dengan penyesalan. Dan untuk hidup tanpa penyesalan ini,
ukurannya sebagaimana sejauh mana kita ini berguna buat sesama. Kalau kita ingat ini, hidup ini akan menjadi berarti, punya makna. Kalau tidak, hanya terus-terus terombang-ambing ke sana ke sini tanpa banyak arti.